memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya teman-teman adik-adik sekalian membaca doa dulu ya. Ya Bu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya Bu. Silakan. Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Ya Bu. Lista, Hadir Bu. Diawati, Bu. Mbak Ode. Hadir Bu. Baiklah, hadir semua ya. Ya. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Baiklah, sebelumnya Ibu minta maaf ya karena Ibu kurang sehat, jadi Ibu duduk saja ya. Ya Bu. Ya Bu. Baiklah, materi kita pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya al-lama ya ilman, yang artinya mengetahui. Sedangkan lawan katanya yaitu jahil yang artinya bodoh. Dan ilmu pengetahuan menurut Islam adalah dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberikan kemudahan dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, adik-adik sekalian, ilmu itu sangat penting bagi manusia karena ilmu itu kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yaitu dalil dan hadis keutamaan menuntut ilmu. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan ayat di atas? Bisa Bu, cepat berdoanya Bu. Ilmu. Artinya saja Pak. Ya Bu. Ya Bu. Eh, Saya Bu. Silakan Lisda bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah pelafalan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baiklah, maksud dari ayat tersebut yaitu jika kita mempunyai ilmu yang banyak, maka hendaklah kita memberi kepada teman kita, saudara kita, ataupun keluarga kita, karena kita akan mendapatkan kelapangan di akhirat nanti, dan kita akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada juga ayat yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dan menuju surga. Di sini juga menjelaskan bahwa siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka kita akan diberikan kemudahan apapun, kita tidak akan mendapatkan rintangan untuk menuju surga Allah. Selanjutnya yaitu hukum menuntut ilmu. Di sini hukum menuntut ilmu yaitu ada dua. Yang pertama fardu kifayah. Di sini fardu kifayah yaitu berlaku untuk ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Ilmu di sini ilmu fardu kifayah kita harus wajib mempelajarinya seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, yaitu tujuannya supaya kalau ilmu kedokteran supaya kita bisa membantu orang-orang sakit. Sedangkan hukum yang kedua yaitu fardu ain. Hukum mencari fardu ain, ya jika ilmu ini tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi seperti yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Ilmu ini sangat wajib dan kita harus tetap menuntutnya karena di sini dianjurkan untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Selanjutnya yaitu keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, diberi derajat yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. Apabila kita menuntut ilmu, di akhirat nanti kita akan diberikan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. Maka adik-adik, jika kalian mendapatkan atau mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari teman kalian, hendaklah berbagi walau itu hanya sedikit. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Di sini juga sudah dijanjikan bahwa apabila kita memberikan ilmu kepada teman, kita akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Di sini apabila kita tidak bisa bersedekah dengan uang atau barang, maka bersedekahlah dengan ilmu. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Di sini juga kedudukan keutamaan menuntut ilmu itu sangat tinggi dibandingkan seorang yang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari sifat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala yang berjihad di jalan Allah SWT. Yang terakhir yaitu dinaungi oleh para malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan ke jalan menuju surga. Maka adik-adik sekalian, saya beritahukan bahwa jika kalian mempunyai ilmu, maka jangan segan-segan mengajarkan teman kalian. Dan teman-teman juga jangan malu-malu untuk bertanya kepada temannya yang lebih mengetahui. Sebaiknya kita speaking dulu ya. Ya. Baiklah, speakingnya yaitu jika ibu bilang kepala, dipegang. Kalau ibu bilang kelapa, bilang diparut. Ya Bu. Baiklah, kita mulai ya. Apa yang dipegang? Kepala. Apa yang diparut? Kelapa. Apa yang diparut? Kelapa. Apa yang dipegang? Berdiri Bu, berdiri Bu. Bu, berdiri. Nah, duduk saja. Baiklah, sudah. Kita akan memulai materi selanjutnya. Yaitu fungsi ilmu. Selanjutnya yaitu fungsi ilmu. Yaitu yang pertama, untuk mencerdaskan umat Islam. Tidak dibenarkan menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengajar pangkat dan kedudukan atau keuntungan diri sendiri. Fungsi ilmu yaitu kita tidak diwajibkan hanya untuk menuntut pangkat saja, tetapi di sini juga kita harus berbagi, karena apalah artinya pangkat jika kita tidak dapat berbagi ilmu kita atau berdakwah kepada teman-teman kita sendiri. Dan pentingnya memperdalam ilmu agama yaitu untuk mengamalkannya dengan baik dan memperluaskannya. Yang terakhir yaitu adab-adab orang yang berilmu. Dalam menuntut ilmu kita juga harus mempunyai adab, yaitu yang pertama, niat karena Allah. Maksudnya kita harus berniat karena Allah dan tidak bermain-main dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus berdoa agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, kita harus selalu bersungguh-sungguh. Yang keempat, menjauh maksiat. Yang kelima, selalu rendah hati. Di sini kita harus selalu rendah hati dalam menuntut ilmu. Janganlah sombong jika engkau mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada temanmu. Yang keenam yaitu memperhatikan penjelasan. Yang terakhir yaitu diam dan menyimak. Selanjutnya yaitu memahami makna dan memahami ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Bahkan wahyu yang diterima pertama Nabi Muhammad
Muhammad SAW adalah perintah membaca atau belajar terletak pada Quran surat Al-Alaq. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu memberikan tugas kelompok ya. Ya Bu, dengar ya, kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Kelompok 1 pertanyaannya yaitu tulis ya. Apa manfaat bila kita mempunyai ilmu? Yang kelompok 2 yaitu apa hukum menuntut ilmu? Apa hukum menuntut ilmu? Dalam BKP. Saya Bu. Silakan berdiri. Di depan. Ya, Berdua. sendiri saja jangan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, Bu. Pertanyaannya, hukum menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi Muslim laki-laki dan Muslim perempuan. Hadis di atas tentunya sudah tidak asing di benak kita bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap orang Islam. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjawab tentang manfaat menuntut ilmu. Manfaat menuntut ilmu yaitu dapat mengangkat derajat. Seperti yang telah dijelaskan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Allah memahami terhadap apa yang telah dikerjakan. Mungkin itu saja. Tepuk tangan. Baiklah, selanjutnya yaitu ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Maka sekali lagi Ibu mengatakan jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan sedikit motivasi, yaitu orang yang benar-benar berilmu tinggi tidak pernah merendahkan orang lain karena mengetahui dengan persis kegunaan ilmu. Akhir kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.